Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan singkat GPT. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk kembali mendengar, belajar firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami selalu dipenuhi oleh firman Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami, yang menuntun kami kepada kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan dengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan kita bicara tentang berpikir positif. Salah satu keuntungan dari berpikir positif adalah manfaat bagi kesehatan kita, yaitu memperkuat sistem imun tubuh ini. Dan ini juga diperlukan bagi tubuh kita di tengah-tengah wabah yang tengah melanda di negara kita. Selain itu, berpikir positif memungkinkan kita berumur panjang, karena berpikir positif menjauhkan kita dari depresi, dari stres, dari berbagai penyakit. Nah, itu berpikir positif itu membuat kita bisa mengalahkan berbagai penyakit yang ada sehingga kita menjadi lebih kuat. Nah, berpikir positif bukan mengabaikan hal yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi menghadapinya, ya, menghadapi yang tidak enak itu dengan positif, ya, bahwa yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam hal rohani juga demikian, kita juga perlu berpikir positif, apalagi tentang Tuhan dan firman Tuhan. Hendaklah kita berpikir positif, sekalipun terkadang firman Tuhan itu tidak pas dengan logika. Contohnya, misalkan firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan kekurangan, apakah kita bisa bersukacita? Firman Tuhan berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kiri. Ya. Kemudian berkatilah mereka yang menganiaya kamu, mengucap syukurlah senantiasa. Ya, bersukacita senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus selalu berpikir positif tentang Tuhan dan firman Tuhan. Ya, sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan logika kita. Nah, mengapa kita perlu berpikir positif, Bapak Ibu Saudara, dalam hal rohani? Ya, kita berpikir positif supaya kehidupan kita, jika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita akan berpikir positif tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari pikiran kita akan timbul perbuatan. Dan jika pikiran itu penuh dengan firman Tuhan, maka ditimbulkannya juga adalah melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan apa yang Tuhan lakukan itu kita lakukan. Nah, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan melakukan apa yang Tuhan lakukan secara terus-menerus itu akan mengikuti karakter Tuhan. Dan kita akan bisa mengerti kehendak Tuhan karena kita semakin mengenal Tuhan. Sekalipun di dalam penderitaan seperti Yusuf misalnya, yang banyak menderita akibat iri hati dan kekejaman kakak-kakaknya. Dia dijual sebagai budak. Dia menjadi budaknya Potifar di Mesir. Nah, sekalipun dia hidup takut akan Tuhan di Mesir, ia secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan. Andai Yusuf tidak berpikir positif, dia akan protes kepada Tuhan. Karena dia mengalami ketidakadilan, dia dijebloskan ke dalam penjara selama lebih dari 2 tahun. Tetapi di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan demikian, ia dapat berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Kalau Yusuf tidak berpikir positif, dia tidak akan bisa berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru dia bisa menghiburkan saudaranya ketika bertemu. Dia katakan, janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri, ya, terhadap apa yang sudah engkau lakukan kepadaku, ya, sebab Tuhan punya rencana untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Andai Yusuf tidak berpikir positif, ketika dia bertemu saudara-saudaranya, pasti dia berpikir tentang pembalasan. Akan mudah sekali bagi Yusuf mengadakan pembalasan terhadap saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf justru memelihara mereka dan anak-anak mereka sehingga tidak mengalami kelaparan.
Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf menikmati hasil berpikir positifnya sepanjang proses penderitaannya. Akhirnya dia mengalami hasilnya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu berpikir positif. Masa isolasi yang awalnya hanya 14 hari ternyata diperpanjang, dan mungkin kita belum tahu kapan keadaan akan normal kembali seperti sedia kala. Sementara dampaknya mulai terasa. Tetaplah berpikir positif. Pemerintah pasti mengupayakan yang terbaik. Ikuti himbauannya, berpikir positif bahwa Tuhan terus menyertai dan memelihara kita. Berpikir positif bahwa Tuhan mendengar seru doa kita, yang kita naikkan dengan iman dan dengan ketekunan, sehingga kita memperoleh kasih karunia dan rahmat Tuhan serta pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami, tolong kami, mampukan kami untuk selalu berpikir positif, sehingga Tuhan, kami bisa menikmati pertolongan Tuhan, kami bisa melihat kasih Tuhan, kami bisa melihat rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, dan kami bisa melihat bahwa di atas semuanya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, bahkan Tuhan melindungi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau yang memberi firman kepada kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.